Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Senang boleh bertemu kembali untuk kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kebaikan-Mu selalu kami rasakan, mendorong kami untuk memberitakannya kepada yang lain. Karena itu, bimbing kami juga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya dapat melakukannya dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan membaca apa yang tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-30 firman Tuhan. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya setiap kau mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula, dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dengan mengklik Anda berperanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang percaya terpanggil memberitakan Injil atau kabar baik. Dan semua peran itu berharga di mata Tuhan. Apapun itu, yang penting itu dilakukan untuk pekerjaan Tuhan. Karena tugas memberitakan kabar baik itu adalah tugas bersama kita. Perhatikanlah bacaan kita pada hari ini. Injil harus diberitakan. Tetapi bagaimana? Paulus sudah dipenjarakan, padahal dialah pemberita Injil, termasuk ke jemaat Filipi pada waktu itu. Apa yang harus dilakukan? Siapa yang memberitakannya lagi? Tetapi Injil itu adalah kabar baik. Maka siapapun menerimanya akan menikmati yang baik dan terdorong untuk meneruskannya kepada yang lain. Karena itu, akulah yang harus mengambil peran. Itu yang dikatakan dan ada dalam diri tiga pihak dalam bacaan kita hari ini. Baik Paulus sebagai pemberita Injil, jemaat di Filipi sebagai yang telah menerima Injil itu, maupun Epafroditus sebagai orang yang juga merasakan kebaikan Tuhan melalui Injil itu. Karena itu, apa yang dilakukan oleh Paulus adalah dalam rangka memberitakan Injil itu. Ia sedang dalam penjara, tetapi ia tidak mengeluhkan keberadaannya. Malahan dia mengatakan bahwa dia bersyukur, dia bersuka cita. Nada surat Filipi ini adalah nada gembira, bukan keluhan dan penderitaan. Mengapa bisa begitu? Karena dia tetap yakin dan ingin terus melayani Tuhan, mengabarkan kabar baik itu, hidup berguna bagi yang lain. Juga karena sangat yakin bahwa Tuhan pasti menyertainya, Tuhan pasti menolong dan melindungi, dan yakin Tuhan tahu keberadaannya. Jadi bila Tuhan yang mengutusnya memberitakan kabar baik itu, Tuhan itu pasti menyertai. Maka Paulus mengatakan bahwa dia bersyukur kepada Tuhan, bersukacita dalam hidupnya, berbahagia dalam keberadaannya, padahal dia ada dalam penjara. Dia ingin agar jemaat tetap terhibur dan dikuatkan oleh sapaannya dalam surat tersebut. Jangan sampai
jemaat Filipi khawatir akan hidupnya, sebab Tuhan menjamin hidupnya. Dan menjamin juga hidup dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Malahan yang diinginkan Paulus adalah agar jemaat Filipi tetap kuat dan terus menekuni imannya, berani dan tabah dalam menghadapi kesukaran yang ada, terlebih ketika itu terjadi tekanan-tekanan pada warga jemaat. Dan Paulus ingin agar kehadirannya justru mendorong mereka terus memainkan peran memberitakan kabar baik itu, hidup sebagai orang percaya yang taat dan setia kepada Tuhan. Memang jemaat Filipi juga menyadari hal itu, maka mereka pun menunjukkan perannya. Mereka ingin agar Injil terus dapat diberitakan melalui hidup Paulus. Karena itu mereka memberi bantuan yang diperlukan. Bantuan itu termasuk dana dan kebutuhan Paulus dalam penjara. Mengapa mereka memberi dan membantu Paulus? Tentu bukan hanya karena mau membalas budi, karena Paulus yang telah menolong mereka sehingga mereka dapat mengenal juru selamat yakni Yesus Kristus yang melindungi mereka, tetapi juga agar Injil terus diberitakan melalui Paulus. Jadi bantuan yang mereka berikan bukan kepada Paulus pribadi, tetapi kepada tugas pemberitaan firman, pemberitaan kabar baik itu. Bagaimana mereka bisa membantu Paulus? Jaraknya cukup jauh dari tempat mereka di Filipi. Sebab transportasi belum seperti yang ada sekarang ini. Nah, di sini ada yang juga mau berperanan. Peran itu juga untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sebab pekerjaan Tuhan itu bukan hanya berkhotbah atau berceramah atau membina umat secara langsung, tetapi bagaimana supaya pemberitaan Injil itu, pemberitaan kabar baik itu terlaksana. Peran itulah yang diambil oleh Epafroditus. Siapa Epafroditus? Nampaknya dia hanyalah orang biasa saja, orang kebanyakan, bukanlah orang istimewa. Dia hanya kurir, jongos, orang yang mau ditugaskan mengantar bantuan kepada Paulus. Dia bukan seperti Timotius yang dibina Paulus untuk juga membantunya memberitakan Injil dan membina umat. Epafroditus hanya seorang yang mau membantu jemaat Filipi untuk mengantar bantuannya kepada Paulus. Bantuan itu termasuk dana dan keperluan lainnya yang dibutuhkan Paulus dalam penjara. Mungkin waktu itu narapidana yang membiayai hidupnya di penjara. Dalam perjalanan menuju Paulus di penjara, Epafroditus jatuh sakit. Tetapi dia terus melanjutkan tugasnya untuk menemui Paulus. Setelah bertemu Paulus pun, dia masih sakit. Bahkan mungkin penyakitnya menjadi sangat parah. Kita baca di ayat 27 tadi dikatakan, dia nyaris mati. Tetapi Epafroditus tidak berhenti melayani. Dia juga tidak ingin dikasihani saja, baik oleh Paulus maupun oleh jemaat Filipi. Namun dia terus mau hidup berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dia ingin berperanan dalam pemberitaan kabar baik itu. Dia bisa saja mundur dari tugas ketika ada dalam perjalanan sebelum sampai bertemu Paulus dengan alasan sakit yang dideritanya itu. Tetapi dia jalan terus agar bantuan yang dibawa dapat diberikan dan diterima dengan baik oleh Paulus. Dia juga bisa minta agar segera pulang setelah bertemu Paulus. Ternyata dia tetap mau membantu Paulus dalam penjara. Sekali lagi, tujuannya agar hidupnya berguna dan dapat berperanan dalam pemberitaan Injil, kabar baik itu. Itu yang diceritakan Paulus dalam bacaan kita tadi. Kalaupun Paulus memulangkannya kembali ke Filipi, nampaknya bukan karena permintaan atau keinginan Epafroditus. Epafroditus sendiri ingin tetap menemani dan melayani Paulus yang sedang dipenjara itu. Tetapi Paulus ingin agar jemaat di Filipi tidak terus-menerus mengkhawatirkan keberadaan Epafroditus itu.
Memang diceritakan bahwa Epaphroditus juga ingin agar jemaat Filipi tidak terlalu mengkhawatirkan keberadaannya karena mereka pernah mendengar bahwa dia pernah jatuh sakit. Tetapi baik Paulus maupun Epaphroditus justru bukan bertindak untuk kepentingannya, melainkan untuk kepentingan orang lain, dalam hal ini jemaat Filipi. Sebenarnya Paulus bisa saja menahan Epaphroditus agar ada yang membantunya, dan itu lebih menguntungkan baginya kalau dia memikirkan pribadinya. Tapi itu tidak dilakukan karena ingin agar jemaat Filipi dikuatkan dan dihibur bila utusan mereka yaitu Epaphroditus telah tiba di Filipi. Jadi luar biasa ya. Jemaat Filipi ingin terus melayani Tuhan melalui bantuan yang diberikannya. Paulus ingin terus melayani Tuhan melalui penguatan iman bagi jemaat di Filipi. Dan demikian juga Epaphroditus sendiri mau terus melayani Tuhan melalui pelayanannya kepada Paulus yang diyakininya untuk melayani Tuhan. Semua memberi peran untuk pekerjaan Tuhan. Fokusnya adalah pekerjaan Tuhan, yakni keselamatan umat manusia boleh terwujud. Masing-masing mengambil perannya, walaupun berbeda satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang apa peranmu? Apa peranmu dalam memajukan Injil, kabar baik itu? Apa yang dapat kamu sumbangkan untuk pekerjaan Tuhan? Apa maunya kamu hanya menikmati kebaikan Tuhan saja tanpa sadar bahwa Tuhan membutuhkanmu seperti Tuhan membutuhkan Paulus, jemaat Filipi, dan Epaphroditus itu? Mereka sudah memberi perannya. Sekarang apa peranmu? Nah, dengan mengklik saja kamu juga sudah berperan. Klik subscribe di video ini supaya video ini boleh terus ditonton orang lain lagi. Kirimkan ke yang lainnya. Kamu sudah mendengar berita tentang pelayanan ini. Yang lain perlu juga mendengarnya supaya mereka mendapat berkat dari Tuhan dan meneruskan kepada yang lain. Maka kirimkanlah kepada mereka juga. Dengan begitu kamu sudah menunjukkan peran memberitakan Injil, kabar baik itu kepada yang lain. Janganlah yang kamu kirimkan hanya berita-berita duniawi, berita-berita bohong, berita-berita hoax. Jangan. Itu tidak baik. Dan itu juga melanggar undang-undang. Tetapi memberitakan kabar baik, itulah yang Tuhan inginkan. Supaya orang lain bersukacita dan menikmati kebaikan Tuhan. Tidak hanya mengirimkan video ini kepada yang lain, masih banyak lagi yang dapat dilakukan. Tetapi berperanlah dalam memberitakan Injil Tuhan. Tuhan menunggu kita semua untuk dapat bekerja sama, untuk mengajak semua orang menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberi yang baik kepada kita, dan Dia akan terus memberikan kebaikannya untuk kita nikmati. Maka kini kita perlu juga terus mengerjakan tugas yang dipercayakannya kepada kita masing-masing sesuai talenta kita sebagai bagian dari memberitakan kabar baik itu. Jalankanlah peranmu dan pujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Banyak berkat, pemeliharaan, kegembiraan, sukacita yang Tuhan beri kepada kami. Membuat kami hidup berbahagia saat ini. Karena apa yang kami miliki, apa yang kami rasakan, apa yang kami terima, segala kebaikan hanya bersumber dari Tuhan. Bimbing kami sadar untuk bersyukur. Dan itu kami lakukan dengan jalan memberitakan kabar baik. Menyalurkan berkat Tuhan kepada yang lain. Banyak saudara-saudara kami yang ragu, yang bimbang, yang bersusah hati, yang menderita karena tidak yakin akan keselamatannya. Mampukan kami mengabarkan kabar baik supaya mereka yakin Tuhan mengasihi mereka. Mereka juga membutuhkan keperluan-keperluan mereka
mampukan kami membagi berkat, supaya saudara-saudara kami mendapatkan berkat Tuhan. Dan karena itu berkati jugalah kami dan setiap orang yang berkemohonan baik untuk selalu mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka mampu menolong orang-orang yang membutuhkan. Apalagi karena bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor, tanah bergerak, dan berbagai penderitaan yang terjadi. Tuhan tolong mereka dan pakai kami menolong mereka. Siapapun yang bekerja sama, Tuhan perlengkapi mereka. Gerejamu Tuhan pakai untuk menolong mereka. Pemerintah kami Tuhan pakai untuk menolong mereka. Dan kami semua boleh bekerja sama untuk melakukan apa yang baik. Kami serahkan saudara-saudara kami supaya Tuhan tolong, apalagi menderita karena dampak COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong dan meyakinkan mereka, kasih-Mu tidak berkesudahan. Kami semua tetap melakukan yang baik, dan harinya kami menikmati kebaikan Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.